itu milik orang lain, pulanglah ke rumah. Wahai para perempuan, maka tutuplah aurat. Kalau engkau menutup aurat bukan sekedar menyelamatkan dirimu, tapi juga menyelamatkan suami temanmu. Boleh dijadikan baju kaos. Yang suka buat baju kaos, buat di belakang. Wahai perempuan, tutuplah auratmu. Kau tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi menyelamatkan suami temanmu. Ittaqullah, kata pesan khatib di atas mimbar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yastati, siapa yang belum sanggup menikah, fa alaihi bisawm, dia mesti puasa. Karena dengan puasa libido seksualnya turun, makanan tidak ada, gula tidak ada, karbohidrat tidak ada, vitamin tidak ada, badannya lemas. Kalau sudah lemas, tak nampaknya lagi perempuan. Datang kawannya bilang, bro, itu ada cewek cantik. Aku udah nggak nampak lagi dah. Nggak jelas. Itu yang baju merah, kayak semangka aja udah kelihatan. Jadi diantaranya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita semua anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ada tanda-tanda tertentu kalau jodoh kita itu sudah di depan mata, Pak Ustadz? Ini pasti ini anak muda yang terlalu banyak teori. Kamu kalau suka sama perempuan, bawa Kiai Haji Irwan Kurniawan untuk meminangnya. Jadi nggak usah terlalu banyak teori-teori. Saya pun dulu sebelum nikah berbanyak juga teori, nanya saya ke tetangga saya, Pak, gimana kita yakin bahwa itu jodoh dia? Bagaimana kita yakin bahwa dia itu jodoh kita? Kata si bapak tetangga saya itu, kalau kita lihat kita bergetar, itu jodoh kita. Saya praktekkan, setiap melihat perempuan bergetar semua. Jadi nggak usah terlalu banyak teori. Kalau kalian kebetulan suka ngelihat dia pas lagi jalan, tiba-tiba langsung ngelihat ada perempuan kamu suka, udah berarti kamu ada rasa suka, kamu tertarik, berarti kamu sehat. Kamu bawa Habib Rifki Al-Hamid, kamu bawa Kiai Irwan, bawa Kiai Ilyas. Jangan bawa saya, nanti saya yang diterima. Pede sekali Ustaz. Jangan kepedean sendiri. Ini kadang anak-anak muda ini karena terlalu semangat langsung datang, izinkan aku pinang dengan bismillah. Jangan, bawa juru bicara, mereka yang akan ngomong. Kalau jangan banting hargamu. Kamu adalah hamba Allah, dikandung ibumu 9 bulan 10 hari, kau dididik, dibesarkan dengan tetesan air mata dan darah. Jangan jatuhkan harga diri. Bilang sama dia, aku senang melihatmu wahai perempuan solihah, maka aku ingin menjadikan engkau ibu untuk anak-anakku. Kalau kau mau, terimalah aku. Kalau tidak, masih ada 1000 lagi ngantri di belakang. Gitu. Ini kadang laki-laki ini langsung menjatuhkan harga dirinya. Kaulah satu-satunya. Kalau kau nggak ada, aku mati. Apa ini? Kenapa kau jatuhkan harga diri? Itulah yang membuat engkau diremeh-temehkan. Nanti kalau udah jadi nikah, apa kata? Kau dulu ngejar-ngejar aku kan? Jangan jatuhkan harga diri. Jadi masalah teori ini nggak usah terlalu jauh berteori, banyak teori. Kalau sudah suka datang, jangan pacaran. Ini lebih 40 orang, lebih 400 orang. Insya Allah doanya terkabul. Ada habib, ada kiai, ada ulama. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Nah, selesai, tamat riwayat. Yang sudah putus, nikahkan dengan yang baik-baik ya Allah. Dah, jangan marah sama saya. Apa bentuk ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan jodoh ini Pak Ustadz? Ada kau lihat perempuan yang bagus, ada jilbabnya panjang, suka ngaji, solihah, cepat dia pinang. Tapi katanya jodoh nggak kemana, jodoh nggak kemana, tapi saingan di mana-mana. Harus cepat.
Kalau jodoh, insya Allah, maka segera datang, pinang, nikah, punya anak, soleh, solihah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Setan selalu menggoda, nantilah, nanti selesai dulu S2, nanti setelah, nanti punya ini, nanti. Dia tunggu segala perbuatan baik, dia suruh tunggu, dia suruh tunda. Lawan setan, segera. Kalau ada teman, nggak usah bro, kita nikmati dulu masa kita. Diam kok setan. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Udah cerah udah, apa lagi? Ustaz, apa beda jembatan Shiratal Mustaqim dengan ayat yang ketujuh, ihdinas Shiratal Mustaqim? Ihdinas Shiratal Mustaqim, berikanlah kami hidayah jalan yang lurus. Shiratal Mustaqim itu adalah Islam. Tapi kita udah Islam, kita kan udah Islam. Kenapa masih minta ihdinas Shiratal Mustaqim, ihdinas Shiratal Mustaqim? Hidayah itu ada dua. Bagi yang belum Islam, supaya diberikan hidayah masuk Islam. Kita udah Islam, kita minta hidayah apa lagi? Yang sudah Islam minta hidayah supaya istiqomah. Itulah yang kita minta tadi. Rakaat pertama, ihdinas Shiratal Mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas Shiratal Mustaqim. Habis i'tidal, Allahumma hdina fiman. Istiqamah salat subuh berjamaah, istiqamah mencintai habaib dan kiai, istiqamah menjaga ukhuwah, sampai akhirnya kita husnul khatimah. Itu arti ihdinas Shiratal Mustaqim. Lalu Shiratal Mustaqim, sirat yang titian, itu hadisnya sahih. Orang akan menyeberang, di titian sirat itu ada duri yang tumbuhnya sungsang, ada palu godam. Hadis tentang sirat panjang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi orang yang mengingkari, nggak ada itu sirat, berarti kau mengingkari hadis sahih. Tidak ada kontradiktif antara ihdinas Shiratal Mustaqim dengan titian sirat nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat dua-duanya, Shiratal Mustaqim dan selamat di titian sirat insyaallah. Ada orang yang menyeberang titian sirat itu pelan sepatu, tapi ada yang secepat kilat. Mudah-mudahan kita yang secepat kilat itu insyaallah. Langsung, macam saya kencang tadi pagi. Doa untuk orang tua yang sudah meninggal apa Pak Ustaz? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi min fitnatil qabri wa 'adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Saya belum hafal Pak Ustaz yang edisi pendek. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini namanya doa minimalis. Saya enggak hafal juga Pak Ustaz yang lebih pendek. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak hafal juga Pak Ustaz. Mati aja lah. Pakai bahasa Indonesia aja. Sebagaimana ibuku membesarkan aku, merawat aku, menyayangi aku, melindungi aku, maka lindungilah dia di alam kuburnya ya Allah. Ampunkanlah silap salahnya ya Allah. Saya masih doa pakai bahasa Indonesia. Walaupun saya kuliah di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, S3 di Sudan, Arab tiga-tiganya, tapi saya masih berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau ke Jakarta, aku mau ke Bogor, jangan sampai pilotnya ngantuk, jangan sampai kami kecelakaan. Yang mau ku sampaikan ini ayat-ayat-Mu ya Allah. Yang mau ku jumpai ini adalah umat Nabi Muhammad. Izinkan aku sebagai pelayan umat Nabi Muhammad. Izinkan aku mencintai umat Nabi Muhammad. Tanamkan rasa kasih sayang di antara kami. Kalau ada orang-orang baik, buat cintanya semakin besar kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang
yang membenci umat Nabi Muhammad, bukakan pintu hidayahnya ya Allah. Saya masih siapa? Iya, kalau kebetulan di masjid dalam hati. Menundukkan hawa nafsu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam rahim ibumu 40 hari dalam bentuk nutfah, cairan. Summa yakunu 'alaqatan misla dhalik. Kemudian berubah 40 hari dalam bentuk 'alaqah, darah. Summa yakunu mudghatan misla dhalik. Kemudian berubah 40 hari dalam bentuk mudghah, daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Summa yursalul malaku. Lalu dikirimlah malaikat meniupkan roh ke dalam daging yang sudah siap menerima ruh tadi. Ketika ruh bertemu dengan jasad, maka muncullah sesuatu yang disebut dengan hawa. Diri manusia itu disebut dengan nafs. Nafs itu hakikat diri manusia yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka diri manusia itu muncul keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan itu disebut dengan hawa. Fa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan hawa nafsu. Jadi kalau ruh berjumpa dengan jasad, muncul namanya hawa, disebut dengan hawa nafsu, keinginan-keinginan. Kapan hawa nafsu ini hilang? Ketika ruh berpisah dengan jasad, maka hawa nafsunya hilang. Jadi kalau ada di antara jamaah ini mengatakan, saya ini sudah tidak ada hawa nafsu lagi Pak Ustadz, berarti ruhnya sudah keluar dari jasad. Selama ruh bersemayam di dalam jasad, selama di dalam badan kita ini ada ruh, maka masih ada hawa nafsu. Bapak Ibu, masih ada hawa nafsu? Alhamdulillah. Berarti masih selera sarapan pagi nanti insyaallah. Kalau sudah tidak ada hawa nafsu lagi, saya nih Pak Ustadz kok melihat istri saya nih kalau udah nggak ada nafsu. Dua kemungkinan. Berarti sudah tidak ada lagi ruh dalam jasad, atau ruhnya masih ada, cuman nafsunya sudah berpindah ke lain. Mudah-mudahan kita dijaga Allah dari kejahatan-kejahatan fitnah akhir zaman. Jadi dengan berislam itu bukan berarti kita menghilangkan nafsu. Banyak orang yang salah paham setelah tobat, setelah hijrah. Dia bilang, saya sudah menghilangkan hawa nafsu saya Pak Ustaz. Tidak, Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Contoh, ketika roh sudah ketemu dengan jasad, nafsu yang pertama muncul adalah nafsu makan. Jangan dibayangkan dulu, nanti air liurnya keluar. Saya sendiri menelan air liur sekarang. Nafsu makan ini dalam Islam tidak dilarang. Cerita tentang makan, manusia terbagi dua, ekstrim kanan dan ekstrim kiri, Eka dan Eki. Mohon maaf kalau kebetulan namanya ada. Eka ekstrim kanan, Eki ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan tidak mau makan sama sekali, tidak mau makan sama sekali. Ini nama kelompoknya kelompok skeptis, kelompok asketis.
Kelompok yang tidak mau makan karena menurut dia kalau makan maka muncul libido seksual. Maka puncak dari kejahatan ini adalah makan. Akhirnya mereka tidak mau makan, hanya minum air putih saja. Karena kalau makan nasi karbohidrat, kalau dia minum teh muncul gula. Gula membangkitkan nafsu seksual. Itulah kenapa Ustaz Somad tidak dikasih air gula pagi. Ini sebagai contoh. Ustaz Somad ini kok nyindir-nyindir. Saya ustaz yang tidak pandai menyindir-nyindir. Saya kalau mau saya minta, ustaz jangan dikasih minum air gula. Karena kalau dia minum air gula, ustaz jarang olahraga, gulanya bertumpuk, akhirnya muncul penyakit namanya diabetes mellitus. Kalau Ustaz Somad ceramah, tenggorokannya panas, suaranya menggelegar, maka kalau dikasih air gula, ini tenggorokannya bisa sakit. Kalau sayang sama Ustaz, kasihlah air putih seperti Masjid Al-Ittihad. Ini saya nasihatkan panitia-panitia yang lain yang merasa sayang dengan Ustaz Somad, dikasih gula, jangan. Karena makanan kanker adalah gula. Bagaimana cara membunuh kanker? Jangan kasih gula, maka kanker akan mati. Ustaz kok tahu? Saya dapat videonya kemarin. Jadi maka orang barat itu menyebut dia sebagai white poison. White putih, poison racun. White poison racun putih. Racun putih itu bernama gula. Kalau mau selamat, tinggalkan gula, beralihlah ke air putih yang sehat. Setuju? Awas kalau minum teh manis nanti. Jadi satu kelompok ini mengatakan awal dari segala kerusakan dunia adalah makan, maka dia tidak mau makan. Ini kelompok kanan. Kalaupun makan, dia makan buah-buahan aja. Daging haram, nggak mau makan daging. Makanan berat nggak boleh, karena akan membangkitkan libido seksual. Jadi jahat nanti akhirnya. Ini kelompok kanan. Kelompok kiri adalah lawan dari kelompok kanan. Semua yang ada di dunia ini halal dimakan. Semua yang berkaki empat halal kecuali meja, itu pun karena keras. Tuh meja di sini satu kaki. Semua yang merayap halal dimakan kecuali kereta api. Bagaimana dengan Islam? Islam tidak ekstrim kanan, Islam tidak ekstrim kiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Makan, kulu, silakan makan. Ini ngomong-ngomong habis acaranya ada makan lagi. Kabar gembira jamaah semua, ada makan bersama selesai.